warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore Sobat LMK. Kembali lagi menyaksikan program Spesial Ramadan Lab Media Komunikasi bersama saya sebagai host Video Oktaviara. Tapi kali ini saya nggak sendirian nih, saya ditemani oleh Ustadz Zaman now, yaitu Bapak Muhammad Saufi. Halo Pak, Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Kita kali ini masih di dalam program Ngaslab, Ngabuburit, Asisten Lab. Nah teman-teman, kalian udah pada tahu belum sih kali ini kita mau ngebahas apa? Buat Sobat LMK, kita bisa simak video ini dulu yuk biar kita jadi tahu. Panas banget dunia, set dah. Aus bet aus, mana buka masih lama lagi ya. Nonton aja kali ya gua, biar tiba-tiba buka. Suaramu loh, Tin. Merdu banget. Sampai burung-burung aja terdiam minder. Apaan sih Mas Gancara? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wede, seru banget kayaknya lo nonton. Udah azan asar nih. Iya. Lah, iya doang. Sholat. Lu duluan aja, nanti mah gua gampang. Batu-bat deh nih bocah dibilanginnya. Puasa doang lu, sholat kagak mau. Shh. Sholat lu, percuma puasa lu kalau kagak sholat. Biarin aja lu kalau nggak sholat, ntar ditemenin sama. Woi, gue ikut sholat dong. Tungguin gua. Nah gimana nih Sobat LMK tentang video sebelumnya? Jadi kali ini kita mau ngebahas tentang puasa tapi nggak menjalankan sholat. Menurut Bapak gimana nih Pak tanggapannya tentang video yang tadi? Baik, terima kasih Vidya dan Sobat LMK. Apa kabar semua? Sehat? Mudah-mudahan Allah muliakan kita semua ya. Amin. Sobat LMK, di dalam kaidah bahasa Arab, dalam kaidah fikih, bedakan mana asyam, mana asaum. Atau saya balik, mana asaum, mana asyam. Kalau tadi pertanyaan dari Vidya, kok puasa tapi nggak sholat? Berarti dia masuk kategori namanya asyam, Vidya. Asaum. Orang yang asaum hanya menahan puasa, hanya menahan lapar dan haus, itu namanya asaum. Kok bisa begitu Pak Ustadz? Iya, karena anak kecil yang baru mau belajar puasa, dia asaum namanya. Boleh dia puasa, dia mungkin nggak sholat, dia mungkin nggak ngaji, dia mungkin nggak tadarus, namanya asaum. Kalau asyam, Vidya, itu beda konteksnya. Dalam Al-Quran dikatakan, dalam 183 surat kedua dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Bukan saum tapi asyam. Kalau sudah asyam, maka akan melahirkan la'allakum tattaqun. Kalau as-saum tidak akan pernah melahirkan tattaqun, ketakwaan. Jadi pertanyaan Vidya dan Sobat LMK, kalau ada yang merasa puasa tapi nggak sholat, tapi nggak ngaji, berarti kalian masuk kategori as-saum, bukan asyam. Nggak bakal dikasihkan derajat takwa, nggak mungkin diberikan Idul Fitri dalam diri dan hatinya. Dia hanya ikut lebaran di dalam konteks puasa tahun ini, Vidya. Jadi Vidya pilih mana? Mau Idul Fitri atau mau lebaran? Mau Idul Fitri Pak? Kalau Idul Fitri, lakukan asyam. Puasa, terus sholat, terus dia tadarus, terus dia melakukan kebaikan yang bermanfaat kepada Allah dan akan melahirkan la'allakum tattaqun. Tapi kalau as-saum, hanya lapar dan haus, terus dia nggak sholat, dia nggak ngaji, Allah tidak akan pernah memberikan derajat takwa kepada dirinya sampai kapan pun dia. Berarti tuh bisa dibilang sia-sia ya Pak? Sangat sia-sia, Vidya. Rugi sekali, sangat rugi, saya katakan sangat rugi, Vidya. 2 tahun yang lalu kita sudah dikarantina dengan wabah yang sangat kecil, tidak terlihat. Betul, Vidya? Betul. Tahun ini Allah sudah berikan kemudahan buat kita. Kita nggak mau juga berpuasa, kita nggak mau juga asyam. Allah berikan umur yang panjang, kita nggak mau juga. Lantas kita mau apa, Vidya? Mau apa, Sobat LMK? Catat ya, Vidya, catat. Kalau tahun ini ya
tidak ada ketakwaan yang hadir dalam diri kita, mau sampai kapan lagi tahun-tahun berikutnya Allah berikan puasa tahun ini kalau kita nggak ada takwa tahun ini, Vidya. Lahirlah takwa dalam diri kita. Gapailah ketakwaan yang Allah berikan kepada kita melalui asyam, bukan asaum. Gitu. Oke, baik. Jadi kalau Vidya marah dengan sesama temannya atau apapun, diam, namanya asaum. Tapi kalau siam, konteksnya puasa. Gitu. Oke. Pernah marah kan Vidya? Pernah. Berarti asaum namanya. Asaum, ya. Kira-kira gitu. Oke, tapi nih Pak, kalau misalkan Sobat LMK ada yang puasa, tapi dia nggak menjalankan sholat 5 waktunya, tetapi malamnya dia tarawehan karena ada teman-temannya ngajakin taraweh. Itu bagaimana Pak hukumnya? Baik, Sobat LFK, kenapa sih harus mengutamakan sholat sunnah daripada wajib? Sunnah kok wajib bisa dikalahkan dengan sunnah? Padahal sholat fardu itu kan hukumnya jelas. Ada hukumnya dalam Al-Quran. Tapi kenapa dia lebih mengutamakan sholat fardu yang tarawih yang hukumnya sholat sunnah mu'akkad, Vidya? Betul? Betul. Sholat sunnah mu'akkad tarawih itu hanya menambah kekosongan, menambah sholat fardu kita. Tapi sholat fardu itu nggak akan pernah ada penggantinya sampai kapanpun, Vidya. Jadi kalau ada Sobat LMK puasa, terus nggak sholat wajib, terus sholat tarawih, lantas puasa kita mau kemanain Sobat LMK, Vidya? Rugi, bukan rugi lagi. Allah nggak akan terima puasa kita. Tuh, Allah nggak terima puasa kita. Walaupun 1 bulan full kita puasa, kita nggak sholat wajib, terus kita sholat tarawih, tahajud mungkin, Allah nggak terima puasa kita. Tuh, pilih mana? Allah terima ibadah puasa kita dan sholat wajib kita, terus ada yang puasa tapi dia nggak sholat wajib, Vidya. Kan pilih mana? Enak kan Allah terima ibadah puasa kita. Betul banget, Ini, Pak. Vidya, hati-hati ya Sobat LMK semua ya. Tapi saat kita melakukan sholat tarawih nih Pak, saat yang saya lihat itu di syaf cowok itu dia berbondong-bondong untuk melakukan syaf paling depan. Betul. Tapi sedangkan perempuan malah di sini yang paling belakang nih Pak. Betul. Itu tuh kenapa ya Pak? Baik, Kira-kira. terima kasih. Saya jawab begini, Vidya. Vidya kan tulang rusuk, Betul. saya tulang punggung. Betul? Iya. Tulang rusuk dan tulang punggung beda dalam Islam. Imam dan makmum beda juga dalam Islam. Sekarang saya tanya Vidya nyari imam atau nyari makmum? Nyari imam. Nyari imam kan? Kalau imam depan belakang? Depan. Depan, berarti laki-laki sebagai imam pasti di depan. Betul. Kalau makmum udah pasti di belakang. Kalau ada laki-laki di belakang, perempuan di depan, itu sudah menyalahi kodrat dalam Islam, Vidya. Oke. Jadi kalau Vidya misalnya ngambil saf terburu di depan, terus laki-laki di belakang, itu nggak ada dalam syariat fikihnya, Vidya. Oke. Tetap bagaimanapun, laki-laki seperti apapun, tetap dia imam. Perempuan sehebat apapun, tetap dia makmum. Jadi pesan saya, Vidya, jangan nyari imam. Imam banyak di masjid, tapi nyarilah pemimpin dalam rumah tangga. Gitu, Vidya. Paham ya? Boleh. Berarti saya boleh ke belakang dulu nggak Pak? Mau ngapain nih? Biar Bapak jadi imam saya jadi Sial, makmumnya. luar biasa. Baru kali ini Ustadz di PHP-in apa dibaperin nih? Luar biasa, baik-baik. 1-0 ya, Vidya ya. Nah, kita bahas satu sama nanti. Oke. Berarti kali ini kita sekalian ngebahas gombal-gombalan gitu ya? Baik. Oke. Nah terus kalau misalkan saya mau wudhu nih Pak Baik. untuk menjalankan kewajiban saya untuk bersolat, tapi secara nggak sengaja saya bersentuhan dengan saudara saya, keponakan saya gitu yang lawan jenis, apakah itu membatalkan wudhu saya yang mengharuskan saya wudhu lagi, atau Baik. itu tidak membatalkan Pak? Baik, terima kasih Vidya. Kita mengambil mazhab Syafi'i aja, karena kita kebanyakan mazhab Syafi'i di Asia. Kalau Syafi'i, kita berwudu, terus kita bersentuhan dengan lawan jenis kita, baik tanpa hijab maupun ada hijab penghalangnya, Syafi'i mengatakan itu batal salatnya. Tapi lagi-lagi dalam hukum Islam ada yang disebut namanya ijtihad, Vidya. Ada ijtihad, ada Al-Qur'an, ada hadis, ada ijtihad. Kalau misalnya Vidya mengatakan ini tidak membatalkan karena tidak melahirkan nafsu dalam diri Vidya, lanjutkan salatnya. Enggak apa-apa. Tapi kalau ketika bersentuhan melahirkan nafsu, ada rasa bagaimana gitu, batal puasanya, wudu lagi. Oke. Terakhir Vidya, kalau saudara kandung atau keponakan atau mungkin paman atau mungkin tante dalam lingkup saudara keluarga besar, itu nggak membatalkan wudu kita.
Oh, tidak batal Tidak. berarti, Pak? Ya, tidak membatalkan. Yang membatalkan wudhu kita adalah bersentuhan dengan saya. Oh, Pasti batal wudhunya. Tapi kalau nggak mau batal, kita di pelaminan dulu, baru nggak batal. Kira-kira begitu Vidya. Ya, kita sobat LMK ya. Jadi kalau keluarga besar kita nggak batal. Ayah, ibu, tante, paman, saudara, sepupu itu nggak batal. Tapi kalau bersentuhan lawan jenisnya di luar dari keluarga besar kita, batal wudhunya. Gitu Vidya. Oke. Baper sobat LMK ya. Saya cenggil-cenggil sendiri Iya, ya, Pak. iya, iya, baik-baik. Terus Pak, kalau misalkan saya mau berpergian nih, yang mengharuskan saya juga harus bermake up, tapi saya juga mau menjalankan sholat. Saat saya wudhu, apakah lebih baik saya menghapus make up terlebih dahulu atau saya tidak menghapus make up? Baik, dalam bermake up sudah berwudu belum? Kalau misalkan sudah, Kalau sudah berwudu, pakai make up, lanjutkan perjalanan. Ketika ketemu masjid, tidak usah wudu, lanjutkan sholatnya. Kalau sudah punya wudu, yakin tidak batal wudunya. Tapi kalau sudah bermake up tebal, terus wudunya batal, hapus make upnya, wudu kembali. kalau di saat sudah bermake up tapi belum wudhu, kita mau wudhu lagi, apakah itu dibatalkan? Batalkan, Maksud saya, hapus make upnya. sah make upnya atau sah wudhunya atau enggak saat kita keadaannya bermake up? Terus kita wudu, ya nggak sah. Oh, enggak sah. Karena kan masuk ke pori-pori kan tertutup. Ini kan ada pori-pori kita ya, tertutup, nggak bisa masuk air wudu. Terutama di basuhan muka ya, itu nggak bisa. Hapus make upnya, wudu lagi. Oke, baik. Gitu. Ini biasa ya, dia begitu ya. Make upnya begini-gini wudunya ya. Iya. Enggak kok, Pak. Enggak salah lagi. Nggak salah lagi ya. Bahas-bahas tentang kecantikan nih, Pak. Ya. Nah, ada bagian kutek gitu yang katanya menghalalkan untuk sholat gitu nih, Pak. Apakah ada hadisnya tentang kutek yang menghalalkan syarat syah berwudu atau itu hanya akal-akalan marketing aja nih, Pak? Baik. Saya tidak mau membahas tentang marketing apapun itu ya. Saya hanya fikih. Syarat sah berwudu adalah jangan ada sesuatu yang menempel dalam tubuh kita yang sifatnya tidak bisa masuk air wudu. Contoh, misalnya ketika sedang terluka, ada hansaplas di tangan kita. Ketika wudu itu nggak sah wudunya. Sampai kapanpun. Itu hanya hansaplas loh. Apalagi kutek yang sifatnya permanen yang harus dihapus dengan harus pakai obat mungkin ya Vidya ya. Ini tetap tidak sah dalam berwudu Vidya. Apapun marketing katakan itu. Saya tidak pernah setuju apapun kata itu semua. Karena kita bicara fikih bukan marketing. Iya. Gitu Vidya, gitu ya. Oke. Kalau misalkan kukunya panjang, Pak, apakah itu batal? Nggak masalah. Nggak Tidak masalah. ada syarat sah wudu kukunya pendek nggak ada. Oke. Tapi kalau bersih kukunya nggak apa-apa. Oke, baik. Terus nih ya Pak, kalau misalkan ada Sobat LMK yang menjalankan puasanya lancar, dia juga menjalankan sholat 5 waktunya juga, bahkan dia juga terawih nih Pak. Itu apa sih pahalanya? Luar biasa pertanyaan. Luar biasa. Sahabat LMK dan Nidia ya. Vidya. Dia Pak. Vidya ya. Lupa saya. Maklumlah cita itu kan buta ya. Sahabat LMK luar biasa. Puasa itu kan hukumnya wajib. Jelas dikatakan dalam Al-Baqarah. Salat juga wajib hukumnya. Subuh sampai ketemu Isya. Kalau Sobat LMK, Vidya ingin melahirkan la'allakum tattaqun, maka tattaqun ketakwaan ini didapatkan bukan hanya puasa saja. Tapi tattaqun ketakwaan ini dilahirkan, didapatkan dengan sungguh-sungguh kita melaksanakan ibadah puasa, ibadah sholat, berinteraksi dengan Al-Quran, memberi kepada sesama yang membutuhkan, bermanfaat bagi sesama, itulah namanya sungguh-sungguh. Jadi kalau ada kita hari ini berpuasa, dia berpuasa, terus dia nggak bersungguh-sungguh melaksanakan ibadah puasanya, tidak bersungguh-sungguh melaksanakan ibadah sholatnya, tidak mau bersungguh-sungguh dengan membaca Al-Qurannya, maka Allah dan Rasulullah mengatakan, Rubba sha'imin, laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atos. Banyak orang yang berpuasa tahun ini hanya mendapatkan lapar dan haus saja Vidya. Tapi apa pahalanya bagi orang yang puasa juga, sholat juga, ngaji juga, sedekah juga, apapun diberikan sesuai dengan tuntunan Islam, maka Allah berikan la'allakum tattaqun, ketakwaan Vidya. Takwa itu nggak bisa diukur dengan puasa. Takwa itu nggak bisa diukur dengan ganteng dan cantiknya seseorang. Tapi ketakwaan bisa diukur dengan hati kita. Kalau hati kita merasakan kok puasa kita kok hari ini kok kayaknya enak, kita bisa menghatamkan Al-Quran lebih baik daripada 1000 bulan, itu sudah melahirkan ketakwaan Vidya. Oke, Gitu, baik. hati. Sekarang hati Vidya gimana sama saya nih? Tapi kenapa nggak dibagi ya Pak? Hati. Bukan. Apanya tuh?
Kenapa ketampanan Bapak nggak dibagi-bagi sih, Pak? Waduh, cukup satu orang saja Vidya, harus dibagi-bagi. Kira-kira begitu ya, Sobat LMK. Aduh. Boleh kasih tahu gak sih Pak tips-tipsnya untuk Sobat LMK di luar sana biar kita nih puasanya makin lancar, sholat 5 waktunya juga lancar, bahkan tarawihnya juga lancar, Pak? Baik, terima kasih Vidya. Tips dari saya yang pertama, genggam dan pegang selalu bahwa yang namanya masuk surga itu nggak mudah. Pegang dulu Sobat LMK. Kalau masuk surga, semua bisa masuk surga dengan cara mudah. Orang yang nggak berpuasa tahun ini juga gampang masuk surga. Itu yang pertama. Yang kedua, Sobat LMK, orang yang berpuasa itu pintu surganya, babu janahnya langsung ada pintu tersendiri namanya babu ar-royan. Jadi siapa yang berpuasa tahun ini, ya ada pintunya namanya pintu surga ar-royan. Langsung Allah masukkan kalau pintu surga itu, Vidya. Jadi berikan motivasi bahwa surga, pintu surga khusus buat orang berpuasa, bahwa bersungguh-sungguh berpuasa tahun ini juga bisa melahirkan ketakwaan. Yang ketiga, jangan pernah kita malas dalam beribadah. Saya kasih tahu, Allah Subhanahu wa taala memberikan big sell pahala ketika kita melaksanakan ibadah sunnah. Allah ganjarkan wajib kepada orang yang melaksanakan. Ketika dia melaksanakan ibadah wajib, maka Allah kalikan 100 kebaikan di bulan Ramadan. Sekarang kita 1 bulan full melaksanakan ibadah wajib dan ibadah sunnah. Berapa ibadah pahala yang Allah berikan kepada kita, Sobat LMK? Sudah lebih daripada cukup buat kita. Kenapa? Karena takwa tidak mudah didapatkan bagi orang yang berpuasa, Vidya. Jadi tips saya, Sobat LMK, Vidya dan termasuk saya pribadi, mari sungguh-sungguhlah, niatlah karena Allah, dan yakinlah tahun depan kita nggak pernah bertemu lagi di bulan suci Ramadan. Itu tips dari saya, Sobat LMK. Jadi kalau kita masih sombong dan yakin tahun depan kita bisa diberikan umur panjang, sampai kapanpun, tahun ini kita nggak akan pernah bersungguh-sungguh melaksanakan ibadah puasa, Vidya. Jadi Vidya, Sobat LMK, yakinlah bahwa tahun depan kita sudah meninggal dunia, nggak akan pernah bertemu lagi di bulan suci Ramadan. Sungguh-sungguhlah kita mulai giroh melaksanakan ibadah puasa. Kita mulai melaksanakan apapun yang Allah berikan, baik sunnah maupun wajib. Dan kalau bisa kita menghatamkan Al-Quran minimal 1 kali aja di bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena Ramadan tempatnya Al-Quran diturunkan di malam nuzulul Quran, malam 17 Vidya. Insya Allah mudah-mudahan kita mendapatkan malam itu. Kita mendapatkan malam lebih baik daripada 1000 bulan. Dan kita bisa berjumpa nanti di surga Allah Subhanahu wa ta'ala, di pintu ar-royan bersama kita berdua nanti. Amin. Mau masuk surga nggak? Ya, nggak cukup di sini ya? Insya Allah. Oke, boleh kasih tahu lagi gak nih Pak, apa kesimpulan dari topik pembahasan yang sudah kita bahas dari tadi? Baik, Vidya, Sobat LMK, puasa kok nggak sholat? Puasa kok tidak tadarus? Ini bukan hanya sebuah kalimat, tapi ini sebuah kritikan buat kita. Ketika tahun yang lalu sampai tahun ini kita melaksanakan ibadah puasa sama, puasa kok tidak sholat, tidak ngaji, mulai hari ini kita rubah sekarang. Ya, rugi kalau kita hanya menahan lapar dan kita rugi, soimat Sobat LMK. Masih banyak hal-hal yang bermanfaat di bulan Ramadan yang harus kita dapatkan, bukan hanya menahan lapar dan haus saja. Yang kedua, puasa ini kan mulia. Bulan Ramadan kan bulan yang penuh mulia. Maka kita isi kemuliaan ini dengan banyak bermanfaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ada 16 hari lagi ya? Ya. Atau kurang lebih kita puasa yang ke-14. Jadi masih banyak sisa. Ya, puasa-puasa yang harus kita berikan bermanfaat di mata Allah Subhanahu wa taala. Jangan kendur, jangan lupa bahwa tahun yang akan datang kita nggak akan pernah bertemu lagi Ramadan, Sobat LMK. Itu pesan saya yang harus kita pegang kukuh, berpegang teguh kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Lagi itu Vidya. Oke, jangan lupa ya tuh Sobat LMK, percuma juga kita puasa nih, tapi kita nggak menjalankan sholat gitu. Jadi puasanya kita tuh harus lancar juga, terus sholatnya juga kita harus lancar, biar kita makin banyak pahala ya Pak. Betul, ya? betul. Oke, nah nggak terasa nih Pak, kita udah di penghujung acara aja. Terima kasih Sama-sama, banyak Pak Vidya. atas waktunya. Terima kasih ya Sobat LMK. Oke, terima kasih Sobat LMK yang sudah menyaksikan acara dari awal hingga akhir. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur.